Ya kalau saya sih awalnya itu alasan kuatnya tentu karena cinta. Iya, justru cinta itu membuka gerbang cinta yang lain. Di pedesaan itu, Oke. ini pondasi kita. Kampung Tantra. Berarti kan urusan terkait kesatuan bangsa ini, wawasan kebangsaan belum terurus dengan baik nih. Ya sudah karas semuanya. Nah, BPIP melakukan apa? Polpom melakukan apa? Nah, bantuan keuangan partai politik itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam. Pemerhati sosial media, khususnya akun saya Firdaus Bintalu. Alhamdulillah kita pada malam hari ini kedatangan yang insya Allah orang besar. Apa kabarnya, Deng Saruliadi? baik. Iya. Oh nggak boleh jempol, sorry. Baik. Oh, iya. Apa kesibukan nih sekarang nih? Sekarang ya datar-datar saja, sudah akhir tahun. Sebenarnya kalau mau idealnya sudah waktunya pegawai itu healing kalau Healing ya? bulan-bulan segini. Tapi ngomong-ngomong untuk organisasinya sekarang nggak bisa healing nih karena waktu-waktunya dekat lagi kan? Siap. Iya, ada 3. Nanti teman-teman kita akan masuk ke sana. Siapa beliau? Kita ingin tahu lebih kurang karena media sosial saya, Deng, itu campuran dari ya beberapa konteks lah. Konteks galeri saya untuk menampilkan teman-teman saya. Kemudian teman-teman saya bagaimana? Teman-teman saya yang menurut saya bisa sharing value mereka, baik yang satu letting saya, adik ataupun kakak. Konteksnya cerita supaya ada value ke pemerhati kita, ya saya sendiri misalnya itu untuk sosial media saya, ataupun ke masyarakat umum gitu. Nah, beliau Saruliadi ya, letting saya di IPDN angkatan 19 atau lulusan 2012. Teman-teman, kita ingin mengulik ada beberapa hal, nanti kita pelan-pelan yang kita ke situ. Sebelumnya kita sudah diskusi, ada yang bisa kita sampaikan dan tidak. Ya. Ada tetnya. Ada tidak? Oke. Nah, Deng Saruliadi ini kampungnya di mana? Saya aslinya Sulawesi Selatan. Nah, Kabupatennya Sidrap, Lumbung Sidrap. Padinya Indonesia. Sidenrapang. Rapang. Iya, Sidenren Rapang. Lumbung padinya? Lumbung Padinya Indonesia. Bukan hanya Sulawesi ya? Bukan hanya Sulawesi. Kalau waktu kecil, ya hobinya seperti anak-anak kampung pada umumnya. Ya main bola, main layang-layang, Iya. dan lain sebagainya gitu loh. Tapi uniknya waktu kita kecil kan peluit akhirnya itu azan maghrib. Dari Makassar berapa kilometer, Dek? Dari Makassar kurang lebih 150 km lah. Iya. 4-5 jam dari ibu kota Makassar. Saya bercanda ini ya. Butuh paspor nggak masuk ke sana? Nah, itu teman-teman Sulsel itu waktu saya prosesi di sana dibilangnya ini Nepal. Iya, iya. Kalau mungkin sekarang Wakanda mungkin ya, ya itu mungkin. Ya, luar biasa. Nah, kecil cita-cita dari apa? Dari jadi siapa? Kecil cita-cita sebenarnya mungkin saya salah satu anak yang tidak ingat dulu cita-citanya apa. Oke. Saya mulai bercita-cita itu waktu saya SMA. Nah, Waktu saya SMA, memang cita-cita awal saya ingin masuk di dunia pemerintahan. oke. Nah, dulu kan sempat heboh itu kasus Iya. kekerasan Kita di SMA PDN. Ya. kelas 2 ya. Nah, banyak yang dipukul tentang. Iya. Justru saya tertariknya masuk pemerintahan Masa? di situ. Nah, jadi dilihat orang dipukul, saya mau masuk di situ. Nah, itu sebenarnya tuh. Saya sebaliknya, Deng. Iya. Ini sedikit ya. Justru malah saya setengah menyumpahi. Iya. Apaan itu dan sebagainya. Makanya termasuk saya yang nggak mau masuk militer. Iya. TNI Polri, teman-teman SMA, tapi yang non perwira ya, bukan Akmil Akpol. Entah kenapa akhirnya malah ke situ. Ada ceritanya sendiri luar biasa. Oke, kenapa Kemendagri? Kemendagri, ya karena Kemendagri ini yang mengurusi seluruh hajat hidup orang banyak ini. Tapi Deng, tradisi kita dulu STPDN di awal-awal ya penempatannya lintas provinsi ya, Iya. ada juga. Tapi penempatan kementerian lembaga itu kan tidak pernah ya seramai kita. Memang mereka mengurus sendiri dan lain-lain. Pada saat kita lulus ada moratorium PNS ya 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14 kalau tidak salah waktu itu. Lalu Kemendagri mengambil keputusan untuk
merekrut PNS karena internal Kemendagri itu ada pensiun, tidak ada yang nambah karena moratorium tadi. Nah, Kemendagri ngambil kebijakan untuk merekrut lulusan IPDN yang dalam tanda kutip adalah didikannya. Di saat yang tadi saya sebutkan, sebenarnya kan kita bisa pilih. Iya. Kita kembali ke daerah, Iya. atau kita mengabdikan diri ke Kemendagri. Kenapa? Kenapa Kemendagri? Kenapa Kenapa Kemendagri harus di personal? Jakarta? Kenapa harus di Jawa Barat gitu ya? Iya. Ya, Kenapa kita tidak IPDN? Nah, ini- Saya kan pernah ditanya itu. Ya, Ada betul. ceritanya nanti. Ya. Ya, kalau saya sih awalnya itu alasan kuatnya tentu karena cinta. Ya, karena cinta. Karena ya tentu teman-teman IPDN tahu berpasangan atau berpacaran beda kontingen di kampus itu Ya. sesuatu yang luar biasa. Oke. Apalagi satu Sumatera, satu Sulawesi, Iya. ya kan? Nah, nanti kan ini hati kita bisa menyatu, tapi keluarga kita belum tentu bisa menyatu. Betul. Nah, kalau waktu itu pilihannya balik ke daerah masing-masing, bisa-bisa ya tapi tetap takdir yang di atas yang menentukan. Iya, iya. Namun kan kemungkinan untuk bersatu itu agak sulit. Iya, iya. Makanya kita pilih jalan tengah sama-sama di Jakarta, sama-sama di Kemendagri. Itu sebenarnya motivasi awal. Seiring berjalan waktu, kita sudah mulai sadar tuh akan tanggung jawab. Ya, tugas-tugas Mendagri apa, terus kita melayani, Iya. bagaimana kita berkontribusi untuk organisasi kita dan lain sebagainya. Jadi itu seiring akan tumbuh. Walaupun cita-cita awalnya demi cinta ke personal, Iya. lama-lama jadi cinta ke negara ini, Bang. Iya, justru cinta itu membuka gerbang cinta yang lain dalam Ya, tanda betul, kutip ya, betul. cinta pengabdian dan Iya. sebagainya. Baik, luar biasa. Nah, selama aktivitas di Kemendagri, nanti yang seriusnya nanti. Selama aktivitas di Kemendagri, hobi tadi, aktivitas masa kecil, terus mimpi, hubungan dengan orang tua, boleh diceritakan sedikit? Misalnya, mimpi tadi misalnya ingin sekolah di IPDN Iya. tadi kan, atau misalnya mau jadi PNS dan lain-lain, itu masih terpelihara atau seperti Iya. apa? Atau Semakin kuat jadi Semakin kuat jadi ya? semakin realistis. Asik. Nah, jujur Bang, saya nginjakkan kaki di Jakarta, nginjakkan kaki di luar Sulawesi Selatan, ya naik pertahanan, naik pesawat. Nah, itu karena masih PDN. sama lagi kan? Nah, jadi Iya, iya. ini betul-betul orang kampung yang dibawa ke kota. Sama-sama. Nah, jadi saya tidak mungkin melupakan Ya. tempat kelahiran saya. Bagaimana saya berlumpur di sana, ya kan? Bagaimana saya pernah naik kuda. Orang tua saya pernah tugas di daerah terpencil, Bang. Jadi harus ditempuh dengan jalan kaki atau naik kuda. Nah. Karena saya masih kecil, orang tua saya jalan kaki, saya dititip di kuda. Kenapa saya bilang dititip? Karena yang bawa itu di belakang, kudanya di depan. Jadi dititip, nyebrang sungai, nyebrang apa. Nah, makanya Oke. dulu, ini sedikit ya, Bang. Nggak apa-apa. Waktu saya masuk pertama kali di Bina Pemdes, Oke. ya, saya ditugaskan pertama ke Papua sama bos saya. Ya, enggak usah disebut namanya. Iya, iya, Salah ada, satu senior kita lah. Kamu siap ke Papua? Siap. Belum tahu ngapain. Nah, karena memang jiwa petualang ini sudah ada dari kecil. Nah, jadi dibawa ke suatu tempat yang tidak pernah hadir pun, tidak pernah kita datangi pun berani. Saya pernah ke Mentawai, Bang. Mungkin orang Sumbar belum pernah semua ke Mentawai. Saya sudah pernah ke Mentawai sampai 3-4 kali itu ke Mentawai. Ya, ke Papua, Mentawai. Tapi menurut saya itu biasa-biasa saja. Nah, karena ya sudah terbiasa lah dari kecil. Jangan kita orang kampung disuruh ini manja, ya. Nah, kan gitu kira-kira ininya. Tapi memang, Deng, rata-rata yang survive, ya tidak semuanya, tapi rata-rata survive. Ya, kita punya contoh teman-teman kita orang Cina, teman-teman kita orang Padang, teman-teman kita orang Medan dan lain-lain, itu karena migrasi kan. Terlepas ada background dia, sorry to say, kurang beruntung masa kecilnya, atau bahkan beruntung pun ketika dia beda lingkungan, tali pegangannya itu sudah tidak sekuat dulu, dia harus pilihannya survive atau tidak kan ditindas dan lain sebagainya. Harus tangguh gitu, Bang. Dulu waktu di Pemdes ngerjain apa nih? Waktu Pemdes, sebenarnya beruntungnya saya di situ masuk Pemdes. Tapi sebelum masuk Pemdes ada yang abang lupa. Saya sempat mengabdikan diri di IPDN. Oke, siap. Kalau itu saya hormat. pengasuh. Nah, jadi saya pernah menjadi anak didik dan pernah jadi pendidik. Nah, itu enggak sampai setahun, tapi meluluskan satu angkatan 20. Oh, oke, Ya, 20. 20 pengasuh, Bang, pengasuh. Jadi saya pernah jadi Sempat pengasuh. di pusdik juga apa pusdik apa namanya?
Pusdik. Oh iya, Latsar lagi. Latsar Jadi lagi. pengasuh Berapa kan lama itu? Latsar lagi. Latsar lagi itu 3 minggu. 3 minggu 3 oleh minggu. Ya. Pusenif apa? Di Rindam Rindam 3? Siliwangi. Rindam 3 ya? Rindam Oh, 3 tempat iya, Siliwangi. iya. Nah, kurang itu pokoknya yang di Bandung itulah. Nah itu, jadi setelah itu saya pindah ke Bina Pemdes. Oke. Namanya dulu PMD. Ya. Nah waktu itu Nah, saya itu- masuk di program nasional pemberdayaan masyarakat namanya PMP Mandiri Pedesaan. Dan disitulah petualangan dimulai, Bang. Cerita. Apa itu? Petualangan seperti apa? PMP Mandiri Pedesaan itu Oh, itu namanya PNPM. PNPM, Oke. PNPM Mandiri Pedesaan. Jadi PMP Mandiri Pedesaan itu program pemberdayaan masyarakat ya, yang memberikan anggaran besar Ya. untuk desa-desa. Oke. Tapi basisnya itu pendanaannya di level kecamatan. Jadi desa-desa harus berkompetisi menyiapkan program, Oke. ya, bermusyawarah. Habis itu nanti dikompetisikan di level kecamatan. Nah, jadi dulu itu tidak semua desa dapat anggaran PMPM itu. Hanya yang betul-betul Hanya yang terseleksi. iya terseleksi. Anggarannya terbatas. Hanya 10 triliun. 10 triliun seluruh Indonesia. Seluruh waktu Indonesia. itu waktu saya masuk. Nah, bandingkan dengan sekarang, dana desa 60 triliun. 60 Nah, kalau dana desa kan semua desa dapat tuh. Iya. Ya, nah itu. Nah, singkat cerita PMP Mandiri Pedesaan itu dianggap sebagai program yang paling pro rakyat waktu itu. Jadi banyak disayangi program Itu itu. start tahun berapa ya? Startnya itu dari Saya sejak kalau nggak salah sebelum Pak SBY bahkan ya. Iya, sebelum Pak Ya, terlepas SBY. kita Tapi lagi harum-harumnya di masa SBY. iya. Berarti harum-harumnya di sebenarnya masa SBY. startingnya itu di zaman Bu Mega atau Gus Dur atau ya? Dari setelah reformasi itu sudah jalan. Ya, sudah mulai jalan. Gimana? Karena memang seingat saya Deng, waktu apa ya? Waktu kita PL2 Ya. atau PL3 di Kuningan kalau nggak salah itu ada tim PNPM waktu itu iya. Dan bangunannya itu ditandai dengan adanya prasasti. Iya, di Prasasti itu PNPM di apa, tahun apa. sekian itu. Dan itu ada konselornya ya, ada maksudnya ada coachnya apa Ya, istilahnya? pendamping. Pendamping. Ada pendamping. Nah, siapa mereka? Pendamping itu pendamping profesional yang memang diangkat dari kader pemberdaya. Ya, sudah punya ilmu untuk memberdayakan masyarakat. Nah, terus mereka kan sudah ada petunjuk teknis operasional bagaimana mendampingi masyarakat dan sebagainya. Nah, ini juga bagi teman-teman ilmu pemberdayaan itu penting. Oke. Ya, karena selama ini kan selama di IPDN kita dapatnya ilmu birokrasi. Oke. Ilmu birokrasi itu kadang-kadang kita menempatkan diri di atas Administrasi. masyarakat. Oke. Administrasi terus dari segi struktural kita merasa di atas. Sekolah camat lah, sekolah pot. Walaupun sekarang sudah banyak jadi dirjen, Iya. banyak senior-senior kita jadi PJ Di dan luar lain. Tapi pakemnya ilmu ya. pemberdayaan ini penting, Bang. Supaya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Pemberdayaan itu kan berbaur gitu dengan masyarakat. Mulai dari merencanakan, melaksanakan, kita dampingi mereka. Artinya kita ada di samping dia, pemberdayaan itu dia manai secara implementasinya ya, Pak. Kita ada di samping mereka, kita dampingi, kita contohkan, tapi akselerasinya tetap dari mereka tetap kan. dari mereka. Jadi mereka juga tidak Kita tidak hanya manja juga kan. orkestrasi kalau bahasanya Pak Bukan Jokowi. ngasih ikan juga kan. Iya, enggak. Kita mengarahkan sesuai dengan pola-pola partisipatif. Intinya PMPM itu partisipatif. Iya, partisipatifnya. Jadi Dan ada apa yang indikatornya diinginkan, pasti kan. iya, apa yang diinginkan oleh masyarakat itu yang dikerjakan. Tidak seperti sekarang misalnya ya. Sekarang kan ada prioritas penggunaan ABCD. Kalau dulu hanya ditetapkan yang tidak boleh. Yang selain itu boleh. Berarti silakan. bebas. Iya boleh silakan. Nah, ini dengan pola musyawarah partisipatifnya. Nah, itu. Nah, agak menyerempet lagi karena memang kita coba rintis gitu ya. Bedanya dengan yang sekarang, kalau nggak tahu juga nggak ada masalah, nggak ada masalah, kita pas aja kalau gitu. Bedanya dengan sekarang, tentu dari segi jumlah anggaran jauh lebih banyak sekarang. Tapi jangan lupa cikal bakal adanya dana desa itu dari anggaran PMPM. Contohan sebelumnya. Justru harkatnya PMPM, derajatnya PMPM ini naik menjadi yang dulunya hanya program, yang sudah jadi regulasi. Nah, Dengan adanya bentuknya yang baru. Undang-Undang 6 Dengan bentuknya yang baru 2014. istilahnya begitu. Iya, sudah ditetapkan, tidak main-main loh Bang. Dana desa ini yang sekarang itu mandatory spending. Ya, Saya dana desa itu coba jelaskan. 10% dari APBN. Iya. 10%. Jadi isu terkait desa sekarang Bang, itu sudah jadi isu seksi. Oke.
nggak lagi hanya orang desa yang bicara desa, tapi orang kota, orang politikus, menteri-menteri, isunya semua itu desa. Coba kita lihat sekarang. Abang berbicara masalah di kependudukannya. Iya, iya. Basis data yang paling ujung itu kan desa. Desa. Kode Mereka. desa yang paling ujung. Betul. Ujung tombak pembangunan di Republik ini desa. Desa. Mau bicara stunting, Iya. tentu keberhasilannya diukur di setuju. desanya. Terkait apalagi pendidikan, segala macam cuma ada di situ. Jadi kalau ada program ya, tidak melihat menganggap desa itu sebagai hal yang strategis, nah itu bisa dipertanyakan itu. Dan berarti Dampaknya nanti. ya terlepas nama terminologinya dan lain sebenarnya semangatnya itu justru berangkat dari situ. Iya, Sebelum berangkat dari PNPM ada tidak program pemberdayaan setingkat desa? Ini Banyak, hanya banyak, intervensi. banyak program-program sebelum itu. Hanya saja sifatnya parsial-parsial. Oke. Nah, ini kan sudah pada saat PMPM itu sudah mulai menasional karena nama program nasional. Dia Kalau lebih dulu, kayak coklit-coklit iya, wilayah-wilayah tertentu ya. Jadi apapun programnya dulu, kalau basisnya desa pasti Iya, iya. namanya PNPM. Oh, oke. Nah, PMPM Mandiri Pedesaan itu induknya yang besar. Tapi yang lain-lain yang sifatnya ibarat best practice, Ya. ada tuh PMPM pariwisata, PMPM pertanian, PMPM pasca bencana. Nah, jadi semua aspek sebenarnya. Nah, ini disitulah kami banyak belajar Bang terkait membangun desa ini ternyata memang harus membangun negara ini, membangun desa itu harus ada strukturnya, harus ada sistem yang mengaturnya. Kalau saya coba tanya dari sisi kelembagaan, tadi PNPM istilahnya dilakukan kompetisi, Ya. ya, kemudian indikatornya ditentukan, ya, lalu nanti pihak kecamatan yang menentukan siapa yang berhak atau seperti apa? Ada mekanisme perankingan prioritasnya. Nah, jadi pihak kecamatan itu bukan menentukan, tetapi menetapkan mana yang sesuai ranking itu. Ya, uangnya ini Bang bukan mengalir ke pemerintah, rekening pemerintah. Kalau sekarang kan dana desa itu ngalirnya itu dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Habis itu ke rekening kas daerah. Tapi kalau ini ngalirnya nanti ke UPK, unit pelaksana kegiatan yang memang dibentuk oleh masyarakat juga. Gitu. Menarik. Jadi setelah di Pemdes, Deng Syahrul pindah ke Polpum. Kenapa Polpum? Polpum itu bukan pilihan, Oke. tapi sudah digariskan. Baik. Jadi saya di Pemdes itu kurang lebih 7 tahun, Bang. 7 tahun saya di Pemdes, Ya. ya dengan banyak lika-likunya. Ya. Dari nomenklatur Pemde menjadi Bina Pemdes. Pemdes. Intinya poin yang saat saya berada di Bina Pemdes itu, pelajaran yang paling berharga itu, Bina Pemdes itu miniatur pemerintahan level kabupaten, level provinsi, dan level nasional. Di Pemdes itu. Dirjen Pemdes itu. Lalu setelah pindah ke Polpum, sebelum ke sana, Ya. pertanyaan spesifik ke Polpum dan tusinya. Berarti Deng Syahrul ini sudah kenal Kemendagri. Ya. Saya ingin mengulik bagian situ. Karena sebagai generasi, ini juga pertanyaan saya tanyakan ke Seknun, ya. Kemudian kemarin ada teman-teman juga, walaupun di ketongkongan dan kita tidak record ya. Sebagai generasi muda Kemendagri di tusinya masing-masing dan lain-lain, kita punya satu konsentrasi, tidak saya sebut sebagai kekhawatiran, bukan kegelisahan, karena itu hak prerogatif dari pimpinan tertinggi ya, pemerintahan tertinggi dan lain-lain. Tapi bagaimana pandangan Deng Syahrul optimasi peran Kemendagri bagi pemerintah atau bagi negara dihadapkan dengan ya, anak-anak dari Kemendagri sendiri Ya. yang punya peran justru terkesan, tentu saja ini subjektif ya, terkesan lebih cepat larinya seperti siapa? BKN, ya, KPU, BPN, ATR, lalu yang lain adalah Menpan RB. Gitu.
Apa pandangan Deng Sarwiladi terkait itu? Terkait akselerasinya Kemendagri. Kemendagri, tentu Ya. saja Kemendagri. Di domainnya Polpum. Nah, kalau statement awal saya, Kemendagri ini kementerian yang sudah eksis lebih awal. Sejak Indonesia ini berdiri sudah eksis. Ya, ya. Nah, itu dulu poinnya. Ya. Nah, selanjutnya adapun pergeseran-pergeseran, Ya. ya, tusi dan lain sebagainya, Ya. yang dulunya kita besar, sebenarnya bukan hilang. Sebenarnya bukan diambil orang. Oke. Cuma memang ini ya keadaan sekarang yang membuat kita pemerintah harus mengambil jalan itu. Oh, oke. Nanti Sesuai sisi-sisi perkembangan lah ya. ya sesuai perkembangan. Nah, waktu misalnya dulu terkait pertanahan saja kan di Kemendagri. Ya, ya. Terkait hal-hal lain Kemendagri. Kemendagri. sendiri. Nah, oke. Namun poinnya lagi di sini jangan sampai itu terus terjadi. Ya. Oh. Jangan sampai itu terus terjadi. Oke, oke. Ya. Pada titik tertentu itu wajar dilakukan restrukturisasi, ya, diurusi oleh kementerian-kementerian teknis dan lain sebagainya. Kembali tadi saya katakan, Bina Pemdes itu adalah nomenklaturnya pemerintahan provinsi, kabupaten, kota sampai pusat. Kenapa saya katakan itu? Di situ mengurus semua, Bang. Mulai administrasi kelembagaan diurus. Iya, iya. Ya, diurus walaupun levelnya desa. Tapi kan di Dukcapil nggak semuanya, hanya Iya, mengurus iya, betul. administrasinya Harus saja. menurunkan. Mengurus masalah keuangan dan aset. Keuangan dan aset desa diatur di Bina Pemdes. Di Pemdes. Ya kan? Nah, terus apalagi terkait evaluasi perkembangannya. Nah, seperti yang kita lakukan award ke pemerintah daerah itu, ini di desa juga dilakukan. Oke. Ya, peningkatan kapasitas aparaturnya, sistem informasinya dan lain sebagainya. Iya. Nah, memang terkait pengaturan terkait desa, Ya. ya pasca pemerintahan Pak Joko Widodo di 2014 mulai itu kan terbagi dua tuh. Oke. Ada yang di Kemendagri, ada yang di Bukan hanya fungsi tapi kelembagaan ya, juga ya. ada yang di Kemendes. Oh, ya, oke. Nah, ini yang harusnya sebenarnya tidak terjadi. Oke. Kalau kita bisa mendudukkan tusi kita itu secara clear and clean. Ya, jangan sampai setiap sesuatu yang dianggap Tidak selesai. tidak selesai Bikin satu baru. belum tentu di sana bisa menyelesaikan. Iya, iya. Siapa tahu ya kan strategi kita yang belum tepat. Nah, bukan bentuknya, bukan kelembagaannya, strateginya mungkin. Ya, mungkin orangnya Iya. yang tidak sesuai dan lain sebagainya. Nah, tantangan memang bagi kita ini penerus birokrasi ASN yang ada di Kemendagri ya harus sesuai dengan budaya kerja itu adaptif. Jangan kita masih pakai pola-pola lama. Ya, orang sudah terbiasa dengan misalnya pemampatan sistem informasi dalam pemberian layanan. Nah, kita masih menggunakan pola-pola lama. Kita masih manual. Misal masuk manual, Iya. masih berkirim surat tunggu dibalas. Ya, ini kan ya. Kalau Dukcapil saya yakin transformasi digitalnya sudah luar biasa. Salah satu alasannya karena itu kebutuhan masyarakat. Masyarakat yang butuh. Dia tidak punya KTP, tidak bisa kemana-mana. Tidak punya KTP, tidak bisa mendapatkan layanan optimal dari pemerintah. Iya. Tapi coba yang lain-lain, pelayanan yang lain-lain, yang tidak dibutuhkan masyarakat, kita yang butuh ke mereka. Ini kan akselerasi digitalnya ini agak kurang. Nah, contoh kasus misalnya di Polpum sendiri, ya pemberian bantuan keuangan partai politik misalnya. Oke. Nah, kan? Nah, itu kan kita yang membutuhkan nih datanya dari kabupaten kota, dari provinsi sudah berapa sih yang disalurkan dan lain sebagainya. Nah, ini kalau kita tidak dorong betul-betul serius menggunakan sistem informasi, akuntabilitas pengelolaan dana bantuan yang diberikan kan kita tidak bisa ukur. Jadi aspek yang diacu oleh kita itu adalah transformasi digital. Iya. Saudaranya. Kalau core value, kita sudah ada nih core value. Tadi kita sudah sedikit menyinggung. Secara nasional dari sisi apa ya? Transformasi pemerintah atau transformasi pelayanan publik ya, transformasi pemerintahan publik lah itu ya. Kita punya berakhlak dan lainnya. Kemudian juga teman kita di BUMN juga punya core value. Saya yakin di kementerian lain juga ada. Nah, kalau tadi bicara kesadaran
penggunaan tools atau media sarana berupa digital transformasi atau transformasi digital menggunakan IT atau dan sebagainya. Ada satu PR juga yang menurut saya di samping apa itu yaitu kita belum dari sisi kesadaran atau awareness ya sebagai generasi muda ASN. Itu kerisauan saya pribadi sih sebenarnya, berangkat dari apa yang ada di sekitar dan lain-lain. Penting tidak core value itu, atau sebenarnya bukan core value yang dilakukan? Nggak apa-apa, dimulai dulu dari berakhlak itu seperti apa? Ya, keberadaan core value ini saya memang sangat penting, Bang. Sebagai ibarat kata kita berlayar, ya, kita berkendara, kita kan butuh arah. Kita butuh yang namanya kompas. Kalau sekarang sudah maju namanya Maps. ya, map, Google Map, kemanapun kita bisa ini. Nah, itu fungsinya. Nah, kalau kita lihat perjalanan core value ASN berakhlak ini, yang sebelumnya hanya himbauan, yang sebelumnya hanya Pak Jokowi itu menyampaikan dalam bentuk lisan, selanjutnya ditindaklanjuti dengan surat edaran oleh Menpan. Nah, sekarang kan sudah dilembagakan, Bang. Sudah jadi undang-undang. Jadi core value ASN ini sudah menjadi keharusan. Ya, karena sudah menjadi undang-undang, masuk dalam Undang-Undang 20 2023. Kalau linearnya, inline-nya dengan semangat kita memperkuat Kemendagri, menurut seorang Sahrul gambarannya seperti apa? Ya, gambarannya itu ya kita harus bagaimana apa yang kita lakukan ini memang memikirkan bagaimana melayani masyarakat dengan baik. Itu kan salah satu fungsi utama kita, memberikan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk keadilan. Ya, sebagai bentuk keadilan. Kalau kita tidak layani dengan baik, yaitu kita tidak adil kepada masyarakat. Dari segi kompetensi kita, ya, dari segi kedisiplinan kita. Masyarakat datang ke kantor mau dilayani jam 10 belum ada di kantor. Itu kan kita tidak adil secara waktu. Mungkin kita tepat waktu, tapi kita tidak punya kompetensi untuk memberikan pelayanan terbaik. Kita tidak terlatih dan lain sebagainya. Nah, ini dulu nih. Ya, kita harus sadar itu dulu bahwa tugas kita itu melayani masyarakat sebagai bentuk memberikan keadilan kepada mereka. Nah, selanjutnya dari segi kompetensi kita harus adaptif. Jangan kita lulusan IPDN sudah merasa paling jago ilmu pemerintahan. Setuju. Nggak bisa. Kita harus bagaimana adaptif. Ya, kita harus punya kemampuan. Di core value itu kan juga ada tuh. Ya, kompeten. Kita harus kompeten di tugas kita. Nah, contoh, Pak Asep, Pak Firdaus sekarang mengurusi terkait kependudukan. Banyak masalah IT. Ilmu yang kita pelajari di kampus dulu tidak ada pakai IT. Nah, namun sekarang mewajibkan itu ya kita harus kursus, belajar sama ahlinya dan lain sebagainya. Ya kan? Seperti saya misalnya, dulu bukan saya orang politik. Ya, tidak belajar kita ilmu sosial politik. Tapi begitu kita masuk ya kita harus belajar. Mentor-mentor, cari mentor kita harus beradaptasi. Tentunya adaptasi itu bisa dilakukan kalau hubungan kita harmonis. Ya, contoh nih, kita tidak bisa satu forum begini kalau hubungan kita tidak harmonis. Sudah sadar orientasi pelayanan itu penting, sudah adaptif, sudah punya kompetensi, tapi tidak harmonis dengan rekan kerjanya dan lain sebagainya, ya kan sama saja. Nah, ujung-ujungnya kan ini nanti masalah akuntabilitas. Apa yang kita kerjakan harus akuntabel, sesuai antara apa yang diatur, apa yang direncanakan, apa yang dikerjakan sampai nanti yang kita pertanggungjawabkan. Itu kira-kira. Jadi memang baik kita yang sudah lama di Kemendagri maupun pegawai-pegawai adik kita dari IPDN, dari STAN, dari mana saja, itu harus kita ajak berkolaborasi. Berkolaborasi. Saya coba agak segi spesifik, pengembangan kontekstusi dan implementasi yang saya tidak bilang konkret karena tentu saja itu perspektif masing-masing. Dalam dunia kepolpuman, itu kayak gimana? Kira-kira semangatnya seorang Sahrul Yadi untuk mengembangkan perannya Kemendagri, tapi ranahnya ke Polpum, tidak apa-apa. Kalau tadi kan sudah dari umum, kemudian kita agak spesifik, baru kita berdalam lagi. Nah, ini yang menarik, Bang. Kita kan sering tidak terlalu perhatian dengan hal-hal yang terkait dengan pemerintahan umum.
Bahkan kita nggak itu tahu tuh apa? pemerintahan umum Itu makanan apa. jenis apa? Ya kan? Iya. Padahal itu pondasi kita. Iya. Itu pondasi kita. Kenapa? Kenapa pondasi? Kalau kita baca Bang di Permendagri, ya maaf Undang-Undang 23 tahun 2014 itu ada di pasal 25. Ya, di pasal 25 itu sudah diuraikan tuh apa saja urusan pemerintahan umum itu. Oke. Ya. Oke. Nah, itu baik masalah misalnya pembinaan wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, ya. Pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar. Ini kan hal mendasar. Oke, dalam konteks sebagai negara ya, filosofis Iya, negara, oke. Ini pondasi kita. Nah, Ya, kita mau bicara masalah pembangunan dan lain sebagainya, tapi kita tidak mengerti nih pondasi diri kita. Bahkan berakhlak yang tadi kita bahas itu saripati dari yang tadi. Dalam konteks ASN, ya. Undang-undang Dasar, Pancasila dan lain sebagainya, ketahanan nasional. Bukankah orang yang mau menjadi mulai dari kepala desa sampai presiden syaratnya adalah warga negara Indonesia, taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jangan-jangan itu hanya jadi syarat administrasi. Oke. Nah, itu adalah bagian dari urusan penyelenggaraan pemerintahan umum. Nah, itu satu hal. Hal lain adalah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, kita lihat kan sekarang gampang kita terjadi konflik-konflik sosial antara suku, antara agama dan lain sebagainya. Karena apa? Mungkin kita tidak melakukan pembinaan terkait urusan pemerintahan umum ini. Ya. Ya. Mulai dari pemerintahan desa sampai pusat itu tidak terurus dengan baik. Bagaimana sih persatuan ini dijaga? Padahal itu merupakan visi misi bangsa Indonesia, menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, ya, berdaulat, adil dan makmur. Nah, kita sudah merdeka nih. Ya. Syarat supaya kita tetap merdeka apa? Kita harus tetap bersatu. Oke. Ya kan? Adil dan makmur bisa kita dapat, ya. Kalau kita menjaga persatuan. Tidak mungkin kita bisa meraih yang namanya adil dan makmur kalau kita masih bercerai-berai. Masih mempersoalkan kamu kelompok ini, saya agama ini dan lain sebagainya. Daerah ini dan lain-lain ya. Suku ini dan lain-lain. Jangan sampai, dan program PUM ini tidak bisa Bang, hanya formalitas. Tidak bisa hanya formalitas. Tidak bisa diukur hanya outputnya, terlatihnya 100 orang terkait wawasan kebangsaan. Tidak bisa. Yang dihitung itu dampaknya. Oh, jadi semacam dia investasi ya? Iya. Investasi ideologi, filosofis. Ini bisa jadi bentengnya warga negara. Bagaimana kalau budaya lain masuk, kita filter, ya, dan lain sebagainya. Nah, hal lain terkait urusan PUM ini, pembinaan kerukunan antar suku, antar agama, antar golongan. Nah, ini kan sangat penting. Itu di Polpum ya? Itu di Polpum semua. Nah, berikut terkait penanganan konflik sosial. Ada konflik sosial. Kemarin terjadi beberapa daerah, ada di Sorong, ada yang kemarin di Sulut, ya. Oh iya, itu lingkup urusan PUM. Nah, berikut lagi, Bang, itu telah terkait pelaksanaan administrasi pemerintahan, ya, di wilayah provinsi yang tidak diatur dalam undang-undang. Itu ranahnya urusan pemerintahan umum. Tampung Tantra. Tampung Tantra. Ke Tampung Tantra nih kalau bentuknya yang sudah ada, menurut kita apa? Nah, Misalnya belum diatur tapi akhirnya kemudian dilaksanakan karena belum. Sebenarnya contoh konkretnya itu untuk kita detailkan satu persatu agak sulit karena yang sudah pernah dilaksanakan dulu begitu terdeteksi itu tidak masuk dalam urusan-urusan pemerintah di tahun berikutnya diadakan lah. Contoh misalnya dulu masalah pengungsian, nah, belum ada yang mengurus ini terkait pengungsian, masuklah situ. Kes Bampol kalau di daerah. Ya. Dulu belum ada misalnya pengawasan orang asing di daerah. Ya. Nah, masuklah Polpum di situ. Dasar. Kenapa orang asing ini diawasi dalam rangka tadi menjaga keutuhan NKRI. Jangan sampai mereka bawa budaya yang membawa ideologi-ideologi baru yang mengancam tentu saja. Kalau budaya dan sebagainya itu kan memang tidak bisa diinikan kan? Yang mengancam keutuhan kita, persatuan dan kesatuan kita. Nah, selanjutnya pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Nah, makanya kalau Abang lihat kenapa pemilu itu di pemerintah, di Kemendagri
ranahnya di Jenpolpom. Karena yang mengeluarkan regulasi-regulasi terkait politik dalam negeri ya nanti di Polpom leadnya. Undang-undang pemilu, nah nanti di Polpom. Ya, itu. Nah, berikut yang terakhir, nah ini tadi pelaksanaan semua urusan pemerintah yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Jadi apapun itu. Nah, tapi Bang, prakteknya nih selama saya amati, hampir ya udah masuk tahun keempat lah di Jenpolpom ini. Kalau di daerah itu dianggap sebagai SKPD kelas sekian. Bayangin Bang, sebuah pondasi ya yang mengurusi. Nah, dan itu bagian dari yang akan kita coba perdalam kalau misalnya kita berkenan untuk kita membahas itu ya. Untuk nanti saya juga dibatasi ya, diingatkan dan lain-lain. Karena bicara masih konteks subbab kedua yaitu memperbesar peran Kemendagri, bukan memperbesar atau menguatkan peran Kemendagri adalah mulai dari apa yang sudah ada ya tanpa mengikut yang lain yang sudah diatur dengan jelas. Saya menarik ada satu pasal karet atau jurus sakti yaitu Tampung Tantra tadi. Nanti kita coba bicara dalam konteks ini karena saya akan coba bandingkan tanpa bermaksud mendistorsi kewenangan, kelembagaan dan lain-lain sebagainya. Nah, masuk dulu ke tadi. Apa kira-kira yang menyebabkan teman-teman di Pemda itu, padahal sebenarnya tadi filosofis dan suku dasar, Polpom tadi ya. Tapi di Pemda tidak demikian. Sebenarnya menurut personal, apa kendalanya? Lalu kemudian solusi atau langkah yang untuk memperlukan itu, ini personal tentu saja, tidak terlalu objektif pun tidak ada masalah. Tentunya ini kembali lagi ke pemahaman terkait substansi. Jadi kita berpikirnya ini tidak konstruktif. Berpikirnya itu pembangunan itu hanya yang dilihat oleh mata. Material. Padahal pembangunan itu bukan hanya yang dilihat mata, tapi juga yang dirasakan oleh hati. Makanya kan paradigma pembangunan itu bukan hanya lagi ke fisik saja, tapi lebih luas fisik dan manusianya. Nah itu hal besarnya. Nah tapi hal lain juga, memang dari segi kelembagaan juga, kesadaran pemerintah daerah dalam hal ini kepala daerahnya, bupatinya kalau dia level kabupaten, wali kota dan gubernurnya terkait tugas-tugas ini masih minim. Padahal kita tahu kemarin banyak pegawai KPK yang mau beralih ke ASN itu banyaknya nggak lulus gara-gara apa Bang? Wawasan kebangsaan. Itu kan menandakan bahwa ini alarm orang yang menjadi penegak hukum saja. Yang katanya ahli hukum dan lain sebagainya, kok tidak lulusnya di hal dasar. Wawasan kebangsaan itu kan semuanya ada di pembukaan undang-undang dasar, di undang-undang dasar dan lain sebagainya. Nah, terlepas dari pro kontranya itu indikasi. Nah, kalau kita itu suatu fenomena lah, penyebabnya kita nggak perlu bahas. Berarti kan urusan terkait kesatuan bangsa ini, wawasan kebangsaan belum terurus dengan baik nih. Jangan-jangan tadi hanya sebatas output, padahal berbicara urusan pemerintahan umum ini tidak bisa. Hitungannya adalah dampak. Saya nih Bang, membina kerukunan antara umat beragama. Ada forumnya namanya FKUB. Forumnya terbentuk, kegiatannya jalan, tapi begitu terjadi persoalan lintas agama di situ kan tetap gagal apa yang saya lakukan. Kan gitu Bang. Beda kan Bang. Melakukan pencatatan administrasi kependudukan, tercatat sudah 80%, sekian persen dianggap sukses. Selesai. Jadi memang selain tadi komitmen pemerintah daerah yang memang urusannya ini memang semi konkret. Nanti terjadi gejolak, nanti terasa gejolaknya kalau ada kejadian. Itu kegelisahan. Apa menurut langkah untuk kemudian menjawab itu? Sebagai generasi mudanya Polri untuk memaksa itu sebenarnya para pimpinan di Polpom yang sekarang dan zaman dulu itu sudah memahami semua bahwa terkait urusan pemerintahan umum ini harus diurus dari pusat sampai dengan daerah itu secara
komprehensif, vertikal. Berarti Jadi solusinya salah satunya ada komandonya vertikal. satu. Iya, solusinya. Dan itu sudah diajukan, Bang. Sudah diajukan beberapa kali. Ya. PP-nya, ya, RPP-nya sudah dimajukan. Ya. Ya, dari tindak lanjut turunan dari Undang-Undang 23 2014 itu diajukan untuk PP-nya tuh. Jadi akan ke arah sana. Ya, sudah ke arah sana. Sudah ke arah sana. Cuma Sama dengan Dukcapil. Cuma karena ya satu dan lain hal sudah ada di meja pimpinan kita, pimpinan tertinggi kita itu presiden, tentu ada pertimbangan dari kiri kanan. Dan kita hargai itu. Ya, ini kita kan tidak bisa bertanya lagi. Nah, itu solusi yang sangat manjur Secara karena kelembagaan. secara kelembagaan. Oke. Tapi kan tentu kita tidak bisa karena solusi satu tidak terlaksana, ya berarti oh sudah kita berhenti di situ, tidak. Ya kita harus melakukan penguatan di sini. Apa itu? Penguatan yang pertama tentu dari segi penganggaran. Oke. Penganggaran mereka sekarang ini di Kesbangpol itu ya terutama yang di kabupaten kota mengeluh karena anggarannya sangat minim. Kenapa anggarannya minim? Yang pertama dianggap program kegiatannya itu ya program kegiatannya itu tidak prioritas. Ya, ada tuh TAPD. Ya. Dianggap program ini tidak prioritas. Yang penilainya. Oke. Yang kedua, dianggap sumber daya yang ada di sana itu kurang kompeten. Ya dianggap buangan, Bang. Oke. Kalau Polpum kan abang lihat orang Polpum hebat-hebat, Ya. jago-jago karena mengurusi level pusat, pusatnya. undang-undang apa segala macam DPR semua ke PR-nya sana. di daerah ini. Nah, daerah ini. Ya mungkin ya itulah tadi harus ada getok tular dari atas sampai bawah. Tadi apa? Yang pertama anggaran, yang kedua sumber daya manusianya. Terus yang terakhir ya tentunya yaitu sistem kerjanya mereka, Pak. Sistem kerja mereka harus dirubah. Jangan menunggu bola. Kita lihat ya, Bang, resortnya Kesbang itu. Ya. Kesbang itu yang mengatur terkait partai politik, Iya. yang memberikan bantuan keuangan partai politik. Nah, catat dulu itu. Nah, Satu. Kesbang itu yang mengatur terkait organisasi kemasyarakatan. Dua. Kesbang itu yang mengatur terkait Porkopimda. Garis koordinasi Porkopimda ada di Kesbang. Udah 3. Kalau dia bisa ya menyusun sebuah formula dengan hal-hal yang dimilikinya tadi, ya Kesbang di daerah itu akan eksis. Berbicara masalah penyelenggaraan pemilu dan pilkada, core-nya juga di Kesbang. Justru mereka ini adalah ibarat kursi ya, mereka adalah kaki-kaki kursi yang penting. Kalau tidak Satu lagi, Bang, yang tidak kalah pentingnya, Kesbang ini yang berkoordinasi dengan unsur intelijen di daerah. Jadi dalam hal ya dalam konteks kewaspadaan dini. ya Jadi semuanya sudah didapat ini. Tinggal sebenarnya jangan menunggu. Gunakan ya tadi kolaborasi tadi ya. Gunakan DPR, kita berkoordinasi dengan DPR supaya memberikan atensi terkait urusan PUM ini. Sampaikan ya, ormas-ormas ini kan juga tentu punya afiliasi ke kepala daerah dan lain sebagainya. Ya itu yang harusnya kita elaborasikan. Nah ini yang belum terjadi sekarang. Lebih banyak menunggu bola. Kita tunggu sampai naik dan lain sebagainya. Kalau saya melihat salah satu penyebabnya, koreksi kalau salah. Dan kalau memang benar, mungkin langsung dijawab saja bahwa jangan-jangan ya salah satu karena tusi dari Kesbang atau Polpum ya dan sebagainya. Karena tidak ada keresahan atau benturan sosial di sana, apakah pemilu, apakah bencana sosial dalam arti perang suku dan lain-lain ya, ada ormas dan lain itu, sehingga dianggap biasa-biasa gitu ya. Jadi polisi ya, dianggap tidak bekerja ya karena memang tidak ada pencurian, perbegalan dan sebagainya. Tapi orang belum tahu, bisa jadi polisi berpatroli ya kan, kemudian begalnya ruang geraknya berkurang dan lain-lain. Jangan-jangan seperti itu karena memang peristiwa sosial tidak ada. Kemudian teman-teman di Kesbang atau teman-teman di Polpum di pusat sendiri dianggap tidak punya konkret
Ya, kegiatan. program kegiatannya kurang konkret. Nah, itu seperti apa Nah. menjelaskannya? Ya betul, karena memang kalau saya bacakan tadi ruang lingkup urusan pemerintahan umum ya, di pasal 25 itu, ya nggak bisa kita ukur secara kasat mata. Seperti program-program lain yang saya sampaikan tadi, memang ini harus ditumbuhkan kesadarannya kita bersama, dari kepala daerahnya, dari TAPD-nya, bahwa ini dukung. Nah itu dari eksternalnya Kesbang. Oke. Tapi di internal Kesbang ini harus juga siap, Bang. Oke. Menyusun program-program itu yang berbasis data. Nah, data ormas, data parpol, Iya. data pelajar, dan lain sebagainya. Ya. Jadi mungkin yang punya otoritas menyetujui anggaran ini boleh dianggarkan atau tidak, Ya. belum melihat itu. Ya. Jadi harus ada penguatan dalam penyusunan program dan kegiatannya. Harus ada penguatan dari situ. Nah, di satu sisi, Bang, terkait urusan kesatuan bangsa dan politik di daerah ini, kenapa itu akselerasinya tidak seperti SKPD lain? Ya. Karena memang yang bekerja di Kesbang ini dituntut orang yang inovatif. Kenapa saya bilang inovatif? Ya dia tidak bisa hanya menunggu-menunggu bola. Kalau mau eksis ya harus gerak. Ada contoh daerah tidak yang Kesbangnya dominan dan punya warna? Ya, Apa kegiatannya? Ada beberapa. Jadi kebanyakan Kesbang yang eksis itu karena kolaborasinya bagus. Contoh kasus berbicara masalah misalnya pendidikan politik. Alasannya tidak punya anggaran. Kalau bicara anggaran tidak ada, masa iya tidak ada anggaran kita tidak bekerja? Ya, padahal personilnya kan sudah diberikan penghasilan, gaji dan tunjangan sudah dia dapat. Setuju saya. Nah, dia kan harus inovatif tuh berpikir gimana caranya. Harusnya berkolaborasi. Kenapa nomenklaturnya Kesbang itu badan bukan dinas? Karena memang diharapkan Kesbang ini berkolaborasi dengan SKPD manapun, dengan pihak-pihak unsur-unsur vertikal di luarnya manapun. Nah, selanjutnya contoh tadi, kembali ke contoh misalnya masalah pendidikan politik, dia tidak punya anggaran terkait pendidikan politik, ya kolaborasilah dia dengan dinas PMD. Tolong dinas PMD saat mengevaluasi anggaran dari desa, bikin dong di pedomannya ada kegiatan untuk pendidikan politik. Intinya kan kita ini tidak berbicara uang siapa, yang penting sudah terlaksana atau tidak, berdampak atau tidak. Contoh Dan lagi, itu pernah dilakukan oleh teman-teman di daerah ya. ada beberapa daerah. Contoh lagi terkait narkoba. Itu juga. Narkoba ini kan ada P4GN dan lain sebagainya. Nah, kalau kitanya tidak ada anggaran untuk itu, harusnya kan kita berkolaborasi dengan Dinas Pemuda Olahraga, BNN yang ada di daerah, atau bahkan juga dengan desa. Karena di desa juga salah satu kegiatan prioritasnya ya terkait kesehatan. Nah, bisa masuk di situ. Jadi seperti itu. Dan tidak menunggu kejadian kan? Tidak menunggu kejadian. Semuanya kita lakukan di sini. Urusan hukum itu sifatnya itu pencegahan dan penguatan nilai, penguatan nilai juga. Jadi kita kuatkan nilainya, kita cegah hal-hal yang tidak baik itu terjadi. Sementara kita tinggal dulu, nanti kita bahas lagi untuk spesifik ini gitu. Tadi saya mendengar ada inline kaitan dengan kebangsaan ya, pertanyaan. Satu aja pertanyaan saya kaitan. Berarti ada garis irisan dengan BPIP. Ya, nah itu. Apa? Garis irisan dengan BPIP itu terkait pembinaan ideologi. Nah, dulu kan semuanya di BPIP melakukan apa? Polpom melakukan apa? Nah, kalau sekarang untuk teknisnya mau menyusun modul terkait ideologi, ya, karena ada tuh modulnya mereka. Nah, terus hal-hal teknis lainnya itu ke BPIP. Nah, tapi terkait koordinasinya dari pusat sampai ke daerah ya tetap di Polpom. Makanya juga nomenklatur kita itu kita lakukan penyesuaian tuh. Jadi kalau BPIP kan dia fokusnya ke seluruh masyarakat itu. Ya.
masyarakat, pembinaan ideologi masyarakatnya, Oke. mau dia pelajar, mahasiswa, masyarakat biasa dan lain sebagainya dengan mode-modenya. Nah, kalau kita itu sudah ada yang namanya bina ideologi aparatur. Jadi kita ke depan ini mau memfokuskan untuk membina ideologinya aparatur negara ini. Nah, kalau dipisahkan, pertanyaan saya lebih spesifik, siapa yang memegang substansi, siapa yang memegang kelembagaan? Dalam arti BPIP kan tidak bisa ke Ya, Pemda, itu sudah Betul, hampir betul. dijawab tadi. Ya. Nah, itu siapa? kalau substansi ya BPIP. BPIP. Ya BPIP. Tapi bukan sifatnya dia ad hoc tuh. Oke. Nah, dia ada karena ada Perpres, ya, Pak. Perpres. Nah, kalau kita kan sudah ada Kemendagri. undang-undangnya dan bisa saja nanti tidak ada lagi. Kenapa hal itu bisa terjadi? Iya. Ada BPIP. Ya tentu karena kita dianggap belum maksimal kan. Nah, itu pertanyaan, itu autokritik ya, kita autokritik ya, dengan siapapun Ya pimpinan. jangan program kegiatan yang dulu-dulu masih dipakai sekarang. Nah, sebenarnya kalau dilihat teman-teman daerah itu bisa mengisi gitu. Iya, memperkuat itu kalau mereka kakinya. Bang, masuk akal nggak? Modul yang dipakai untuk membina ideologi zaman abang SD Iya. masih dipakai sampai sekarang membina anak abang. Iya. Ya kan gitu, harusnya kan ada penyesuaian. Iya. Substansi tetap tapi metode yang berbeda. Cara Zonanya penyampaian juga diperluas. Ya Sosial gitu-gitu. media luar biasa. Jadi ya itu kembali lagi kalau berbicara masalah Kemendagri secara umum tadi, kenapa banyak fungsinya yang ini selain memang keharusan. Nah, hal lain itu karena kita tidak bisa mengurusnya dengan Ya, itu maksimal PR sesuai dengan kita sebagai ekspektasi generasi muda. pimpinan. Ya kan? Sedang SPK ini pembinaan ideologi. Iya. Kok waktu di Polpum anggarannya hanya sekian, tapi begitu jadi BPIP kok jadi lebih banyak anggaran BPIP dibanding Polpumnya. Iya. Nah, padahal dulu hanya bagian unit kerja eselon 2 yang dikerjakan Polpum, tapi begitu dia pindah kok jadi besar. Ini juga sebenarnya Bappenas dan Kementerian Keuangan harus lihat kerangka pendanaan. Kok setiap ada substansi yang dimekarkan anggarannya ikut bertambah? Iya. Kenapa tidak dicoba ditambah pada saat masih ada di unit kerja lain? Ya, itu mudah-mudahan didengar juga sama generasi udah Kemenkeu dan nanti kita Nah, kolaborasi. ini kan pas momennya Bang ya. pas Pas momennya, momennya akan ada kabinet baru. Mau nggak mau kan pasti presiden baru kita nih. Iya. Nah, mau nggak mau kita presiden baru. Nah, ini harus dilihat, jangan dimekarkan. Dicoba dulu lihat program kegiatannya. Dan sebenarnya itu kita melihat dari sisi sumber daya, alat kerja, substansi yang dipahami oleh teman-teman Polpum dengan BPIP juga tidak terlalu jauh atau seperti apa? Ya, tidak. Intinya kan hal yang existing, titik startnya kan ambilnya tetap dari Polpum, dia bawa ke sana. Nah, dengan penganan. Nah, ini juga bisa menjadi masukan kita di Kemendagri. Pada saat kita memiliki, jagalah dengan baik, urus dengan baik, atur dengan baik. Kembangkan ya. Iya, diatur dengan baik. Nah, jadi ini berakhlak ini Bang, bukan hanya sebatas tulisan, jargon harus dilaksanakan. Betul. Kalau mau kita kuat ya harus kita betul-betul internalisasikan ke pegawai kita. Iya. Dan kita nih sebagai ya sudah bisa dibilang senior ya Bang ya, kita ini sudah hampir 10 tahun lah berkarir, 11 tahun berkarir di Kemendagri. Nah, kita ini sebagai walaupun belum sempurna melihat junior kita di pegawai, bukan junior kita hanya di lembaga di IPD melakukan hal-hal yang di luar kode etik atau kode disiplinnya, kita harus punya tanggung jawab moral untuk menegur. Contoh, kita masuk lift, adik-adik kita tidak menyapa orang yang lebih tua. Ini kan nilai dasar. Sopan santun, tidak perlu belajar jauh-jauh ke IPDN, ke UGM. Itu sopan santun. Adab dan etika di atas ilmu. Itu poinnya. Banyak tuh yang masuk aja, keluar aja. Nah, ini kan jadinya membuat situasi tidak harmonis. Polpum dengan partai politik, kenapa berhubungan? Polpum dengan partai politik, mulai dari regulasinya, undang-undang parpol dari kita sampai turunannya tuh. Nah, dan yang paling seksi Bang, kenapa Polpum itu hubungannya dengan parpol-parpol itu ibarat kata simbiosis mutualisme. Kita setiap tahun memberikan yang namanya bantuan keuangan partai politik. Apa itu? Bantuan keuangan partai politik itu
bantuan yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada parpol-parpol yang memiliki kursi di DPR, diberikannya sesuai dengan proporsi jumlah suara yang didapatkan pada saat pemilu. Seperti apa perhitungannya? Perhitungannya ya per suara. Nah, kan misalnya sekarang ada beberapa partai yang masuk, ya, anggaplah ada sekian, yang masuk di parlemen yang punya kursi hanya 10. Nah, hanya 10 itu yang diberikan bantuan keuangan partai politik. Berapa besar? Besarannya Rp1.000 per suara. Rp1.000 per suara. Dan ini informasi publik ya? Informasi publik. Rp1.000 per suara. Nah, Rp10.000 per suara itu dikonversi tuh berapa kursi yang dimiliki? Berapa yang pilih mereka pada saat pemilu? Satu kursi itu kan ada syarat berapa suara ya? Ya. Di DPR ya, DPR. Ya. Berarti dia thresholdnya lulus, misalnya ada 50.000 misalnya. Kunci pertama dia diberikan punya kursi dulu, masuk parlemen dulu. Nah, begitu sudah masuk parlemen, cara memberikannya per tahun, hitung berapa jumlah suaranya setiap partai itu. Jadi kalau lebih kan dihitung juga, lebihnya dihitung juga kan? Bukan hanya batas bawah. Lebihnya nggak ada batas bawah, batas atas. Sudah kepada siapa diberikan? Kepada individunya atau partai politik? Kepada kelembagaan partai politik. Partai politik. Ya, dan penyaluran uangnya itu melalui rekening partai. Peruntukannya sudah diatur tuh. Nah, utamakan buat pendidikan politik. Yang kedua buat operasional mereka. Ya, operasional umum lah gitu. Ya, nah, kalau pendidikan politik kaitan dengan tadi pendidikan politik dan lain-lain. Ya. Indikator kita pernah meminta tidak, misalnya reporting dan lain-lain? Ya, itu mereka harus laporkan. Berapa persen pendidikan politik dengan yang umum operasional? Tidak diatur persentasenya, ya. Cuma memang pendidikan politik itu banyak lagi bentuk-bentuknya, ya. Ada kepada kadernya, dan itu kepada mereka mandiri yang melakukan. Ya, mandiri melakukannya. Nah, besarannya untuk tahun ini itu kurang lebih 126 miliar di APBN. Dari APBN. Yang paling banyak tentu partai pemenang. Yang kemarin menang kan PDI, dilanjutkan dengan partai-partai lain. Nah, itu gitu. Kalau provinsi berarti DPRD. Provinsi DPRD. Dari APBD. Dari APBD. Nah, terus kalau Abang bertanya, apakah saklek tuh nilai yang tadi yang diberikan Rp1.000 per kursi? Nah, bisa dinaikkan. Seberapa jauh? Tergantung nanti kita, misalnya pemerintah mengusulkan, DPR setuju, nanti dikaji kan di Kementerian Keuangan apakah kemampuan keuangan kita memenuhi atau tidak. Jadi kriterianya. Artinya itu dilepas juga ya pasal hal itu ya. Maksudnya dilepas ada kemungkinan naik per kursi tadi. Untuk sekarang sejak ditetapkannya 1.000 di level pusat itu belum pernah naik, Pak. Tapi yang banyak naik itu di pemerintah kabupaten, kota dan provinsi. Karena kalau kabupaten kota mau menaikkan itu cukup persetujuannya gubernurnya. Nah, tentu sudah melaksanakan proses di kabupaten kota di DPR dan internal pemerintah daerahnya kan. Kalau dari level provinsi mau naik itu harus persetujuan Menteri Dalam Negeri. Nah, kalau kita harus ada persetujuan DPR, tentu juga Presiden harus setuju, menteri-menterinya nih Kementerian Keuangan, Bappenas harus setuju gitu. Jadi menarik ini terkait bantuan. Kalau Abang bilang itu cukup atau tidak? Ini kan yang butuh. Nah, itu pertanyaan saya udah di ujung lidah ini. Nah, kalau masalah cukup atau tidak, kalau kita memang mau lihat parpol ini mandiri, kaderisasinya bagus dan lain sebagainya, sesuai dengan tujuannya, itu masih sangat minim. Ibarat kata kebutuhan partai politik itu 100%, kita baru bisa dengan bantuan keuangan partai politik ini baru bisa memenuhi ya paling tinggi 10% dari kebutuhan. Indikator 10% apa? Nah, kita kan bisa lihat tuh. Kebutuhan dia dalam setahun berapa. Kebutuhan dalam setahun berapa. Nah, jumlah dia punya DPD, DPC dan lain sebagainya. Dia melaksanakan kegiatan-kegiatan rakor dan lain sebagainya. Saya yakin informasi bahwa secara teknis
pemerintah melalui Kemendagri memberikan dana apa namanya, dana parpol atau dana apa itu kepada partai politik itu juga Iya, Bampol. tidak semuanya tahu. Banpol iya, dan Bampol. sebagainya itu nggak semua tahu, dan nanti coba mudah-mudahan Jadi Keluarga Bampol Sarul itu bantuan keuangan partai politik. ban Ya, dan itu resmi. resmi Itu ada undang-undangnya. Ada undang-undangnya. Ada tata cara pengajuannya, prosesnya dan pertanggungjawabannya. Jadi secara akuntabilitas karena ini menggunakan APBN dan APBD itu diatur. Ya melapor. Bahkan ini Bang, di audit BPK loh. Iya, si partainya pasti kan? Partainya Iya, di audit BPK. ini Setiap juga. tahun. Jadi tidak cair yang berikutnya kalau belum ada rekomendasi dari BPK-nya. BPK di tahun lalu. Di tahun lalu. Oh, Nah, oke, dia harus menarik. melaporkan itu maksimal 1 bulan tahun berikutnya. Masuk SIPD tidak? SIPD tentu masuk SIPD. Karena untuk yang Pemprov dan lain-lain. Iya, karena kan penganggaran tetap masuk di situ. Mulai dari perencanaan penganggaran masuk di situ. Oke. Ya, cuma peruntukannya untuk apa dan lain sebagainya. Nah, itu di SPD belum masuk, dia hanya gelondongan. Iya. Keluar segini. Detailnya, Nah, iya. detailnya akan itu. Detailnya nanti di itunya. Saya sedang mencari nih narasumber yang bisa saya jangkau, tentu saja level direktur atau dirjen ya tidak terlalu jauh, tapi mudah-mudahan Allah memudahkan lah. Untuk SPD tadi konteksnya nanti saya bahas satu-satu detail. Nah, berarti ada interaksi dengan partai politik. Berarti Deng Sarul Jadi ini punya ekosistem yang cukup menarik ya, intriknya besar dalam konteks positif tentu saja. Iya. Dan saya ingin mengulik beberapa hal yang kita dalam 5-10 menit ke depan. Kenapa? Ini pertanyaan besar dari teman-teman PNS mungkin saja ya. Saya dan beberapa teman setongkrongan lah kalau misalnya yang lain tidak merasa terwakili. Tapi saya rasa di antara teman-teman ASN juga merasakan pertanyaan saya di pikiran. Kenapa PNS itu harus netral kalau diberikan hak pilih? Wah, Nah, ini gimana Pak? Ini pertanyaan yang paling berat dari yang diajukan Ya kan kita sebelumnya harus nih. Ya, dari ya. umum ke khusus dulu ini kan. Betul. Gimana? Jadi Karena musimnya ini. terkait netralitas ASN ini ya memang jadi perdebatan Bang. Nah, Memang jadi perdebatan karena kok diberikan hak pilih di satu sisi kok disuruh netral. Nah. Ya kan? Iya. Sementara ya kita tahu bersama kok nggak mungkin secara arti netral ya. Iya. Netral ini dulu di Tidak mana melakukan dulu? apa-apa kan? Tidak melakukan apa-apa. Ya. Nah, tapi kalau kita jabarkan secara sendiri, secara mandiri arti netralitas ini, tentu itu nanti akan banyak persepsi yang berbeda-beda. Oke. Tapi kan ini sudah diatur juga, Bang. Sudah ada surat keputusan bersama antara Menpan RB, Kemendagri, KSN, Bawaslu, ya, Bawaslu. Nah, itu terkait bagaimana pedoman kode etik dan disiplin pegawai. Nah, jadi termasuk tuh Bang ada yang larangan 1, 2 ini Nah, jari-jari. itu gimana? Kenapa bisa ada himbauan begitu? Nah, Itu hanya lisan atau seperti apa deh? Nah, itu kalau kita tidak lihat secara detail, kita tidak lihat secara komprehensif, ya pasti kita bilang itu lisan saja. Padahal itu tertuang Di mana itu? dalam surat keputusan bersama itu. Di dalam detailnya itu selain detailnya etika dan itu, disiplin ya tadi kan ya? ada 2 tuh pelanggaran etika Apa yang dan disiplin. Oke. Nah, yang tercantum di situ? simbol 1, 2 dan seterusnya simbol. itu masuk dalam pelanggaran etika. Nah, pelanggaran etika kalau menurut SKB itu di poin kelima. Nah, oke. Ya, pelanggaran etika poin kelima. Nah, jadi di situ ada memposting di media sosial ataupun media lain yang dapat diakses publik foto bersama dengan bakal calon, tim ses dan alat peraga terkait parpol yang menunjukkan keberpihakan kepada pihak tertentu. Nah, jadi abang begini kan sudah jelas afiliasinya ke 1 misalnya, begini 2, begitu 3. Nah, jadi itu dianggap tidak netral. Nah, kita kan sebagai aparatur ya tentu pedoman netralitas itu kita ikut dong sama yang punya otoritas. Ya. Nah, jadi dari situ sebenarnya bukan tidak berdasar. Oke. Sudah ada dasarnya. Sudah ada dasarnya. Nah, Itu dari situ, sisi dari poin 5 basic itu. ininya. Nah, Oke. dari poin 5. Jadi itu dianggap sebagai keberpihakan atau mengkampanyekan kelompok atau calon tertentu. Tapi saya
kalau kita yang terakses sama sosial media, internet dan lain-lain mungkin juga bisa memahami. Tapi kalau teman-teman ASN atau mungkin aparatur sipil negara, P3K dan lain-lain yang tidak terpapar dengan internet dan sebagainya, itu kan merugikan sebagainya, tidak punya niatan untuk melakukan afiliasi dengan simbol tertentu, tapi memang kebiasaan beliau menggunakan simbol tertentu pada saat posting atau foto dan lain-lain, kan tidak bisa kita jamah niat itu. Gimana kita harus bersikap? Ini Bang, makanya kita harus pisahkan antara niat yang dinilai oleh Tuhan dan niat yang dinilai oleh netizen atau pimpinan. Kan sudah jelas nih pedomannya di SKB, nggak boleh seperti itu. Tolong pas zaman pemilu saja. Setelah itu silakan. Bukannya kita aparatur negara memang asasnya taat hukum. Hukumnya mengatur seperti itu. Jadi kita ikut. Jadi jiwa memberontak kita kesampingkan dulu. Nah, pernah juga kami posting tuh di medsos resminya Polpum, tim media kami posting terkait itu, ada yang komen, kok di foto aja diatur-atur sih? Nah, kebetulan yang komen itu adalah masyarakat biasa. Jadi artinya ya itu berlaku untuk ASN, yang lain monggo aja silahkan. Ya kan? Nah, karena kita ASN ini ya aturan. Nah, kan ada prinsip ikuti aturan maka aturan akan menjaga. Nah, itu sebenarnya. Ya, cari amannya di situ. Ya. Jadi kembali lagi tadi ke netralitas. Jadi netralitas di sini tidak bisa kita definisikan secara sendiri-sendiri. Netralitas ASN ini kita definisikan, kita artikan sesuai dengan pedoman yang sudah ada di Undang-Undang ASN, ya PP yang mengatur itu. Nah, sekarang sudah dirangkum dalam SKB itu. Nah, jadi kita tinggal ikuti. Jadi menahan diri untuk itu. Iya, karena ya akhirnya kan kita ketemu rujukannya. Karena kalau misalnya tidak ada rujukan itu, tafsirannya kan banyak. Ya. Termasuk ya netral. Teman-teman TNI Polri juga netral. Ya, betul. Ya, tidak seperti itu ya. Ya kemudian teman-teman yang lain netral juga bisa diartikan sebagai golput. Ya. Nah, sebenarnya kita tidak mau kan, kita pengen kita punya pemerintahan yang selektif sesuai dengan voting masyarakat kita dan lain-lain. Oke. Sebatas mana? Kecuali yang tertera tadi sudah dijelaskan. Kalau misalnya PNS melakukan diskusi, memperdalam gagasan-gagasan, ya, mengikuti perkembangan khususnya pilpres lah ya. Yang lain tentu variasi masing-masing. Gagasan dan lain-lain demi kemaslahatan. Ini subjektif sekali ya, Tom. Tidak berarti saya seperti itu, tidak berarti seperti itu. Demi kemaslahatan negara dan kemudian mencoba melakukan kontra argumen, mempertanyakan dan lain-lain dan sebagainya tanpa menunjukkan ada atensi berpihak satu sama lain dan sebagainya, itu seperti apa? Kita mau melihat pertandingan adu gagasan dalam debat pilpres. Kemudian kita juga mau melihat profil-profil beliau-beliau itu. Apakah itu melanggar dalam konteks kecuali yang tertuang? Itu memang tidak disampaikan. Tapi kan di luar sana terkesan seperti itu. Menurut Deng Saruladi gimana? Nah, sebenarnya di sini kan kita harus lebih waspada lah sebagai ASN, itu kata kuncinya. Tanpa mengesampingkan hak-hak kita juga untuk menggali informasi. Bagian dari pendidikan politik kan kita harus tahu juga profil dari yang mau kita pilih, programnya apa, track recordnya bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, itu kita lakukan ya silahkan saja. Nah, hanya saja jangan sampai di pandangan mata pimpinan, rekan sejawat, atau masyarakat, kita terkesan terafiliasi, atau mengajak, ada semacam ajakan. Kalau tidak mengajak, tapi menguji gagasan? Menguji gagasan. Ya memang ini abstrak. Misalnya dalam konteks menguji gagasan itu bertanya. Bertanya kepada siapa dulu nih? Misalnya yang disampaikan Pilpres ini tentang sesuatu, terus dia cek datanya, terus dia sampaikan diskusi dengan temannya. Dalam rangka juga pendidikan politik,
yang awal bisa jadi teman-teman setongkrongannya apatis, kemudian dia seperti itu, ternyata Ya itu enggak masalah. Misalnya gini nih, misalnya ada baca pres kemarin, ya kan? Itu menarik tuh. Iya, Ada ini sekian rumah ibadah saya bangun. Pak Prabowo bilang sekian ini dan sebagainya. Pak Ganjar bilang. Kita cek data, begitu kita diskusi dengan kita lihatkan data ini loh yang benar. Ini sesuai. Enggak masalah. Nggak Dan masalah. itu adil, satu Nggak dibahas, masalah. dua Ya, dibahas, tiga dibahas. Walaupun sebenarnya di hati kecil abang itu ada sebenarnya. Itu ada dan, Ya. dan itu. Nah, yang saya khawatir kenapa muncul pertanyaan itu, tingkat kepercayaan pemilu itu kan tiap sesi atau tiap musim kan memang cenderungnya naik deh. Iya. Tapi untuk kita yang PNS 5 sampai 7 juta itu kan lumayan. Iya. Apalagi dalam konteks dari pembahasan di awal, kita turut serta di konteks Kemendagri dan lain-lain itu dalam pelayanan publik dan lain. Nah, dengan kita berpartisipasi ya punya andil menguji gagasannya bos besar kita, kan berarti kita juga terlibat aktif. Ya. Kesadaran itu dalam pikiran saya itu bagian dari akhlak juga dalam konteks tentu ada batasan-batasan buat dirinya itu. Nah, salah tidak seperti itu? Atau seperti apa? Sebenarnya tidak ada salahnya. Ini kan sebenarnya standar yang digunakan ini antara yang satu dengan yang lain masih jadi pertentangan. Oke. Ya, kadang kadarnya di sebelah sini sebenarnya lebih berat pelanggaran etikanya dan disiplinnya. Di sini hanya tidak terlalu, tapi di sini tidak viral, di sini viral. Akhirnya yang akan terkena sanksi ya yang di sini viral. Karena sepotong-potong itu informasinya ya. Kalau kita bilangnya jangan melawan arus, jangan nantangin lah. Ya. Iya. Kalau memang tadi bicara niat, ya betul-betul niat kita untuk itu. Ya normal-normal saja. Jadi jangan ada himbauan netralitas ASN ini seakan-akan mengungkung kita, mempenjara kita, memenjarakan kita ya. mempenjarakan kita untuk mengetahui gagasan-gagasan, mencari tahu dan lain sebagainya. Jadi ya berjalan saja, Atau berjalan. malah terlalu aktif gitu ya. Ya. Malah berdasarkan adu gagasan tadi ini kayaknya itu salah Ya, juga ya. ya. Kecuali dikonsumsi Jadi, sendiri. Gimana ya? Kita mendefinisi, saya rasa juga kalau kita tanya ini maksudnya saya goyangin tangan gini aja harusnya abang sudah paham gitu. Karena ini suasana ini. Iya. Suasana. Mungkin standar nanti yang berlaku bagi saya dengan abang itu berbeda. Saya mungkin ya masih Termasuk begitu masih kebiasaan aman. itu kan beda-beda. Tapi abang ini banyak hater. Yang memang menunggu abang ini. Iya. Nah, jadi Ya, betul. itulah. Jadi sama-sama kita menahan diri. Ini kan sebenarnya di tubuh kita ini. Ya Allah ciptakan sempurna ini sebagai manusia sudah ada alarm sebenarnya. Sudah ada alarm, sudah ada nurani yang mengatakan itu sebenarnya bisa atau tidak. Tentunya supaya nurani ini berfungsi dengan baik, nah kita kasih dia parameter tuh. Ya. Dengan cara apa? Memahami regulasi-regulasi tadi. Kita baca SKB tadi. Ya. Oh ya, sudah. Nah, jangan membaca SKB untuk mencari celah. Oh, kalau saya begini enggak kayaknya. Ya betul-betul ya. Sudahlah. Ibarat kata anggap itu sebagai ya memang yang mengawasi kita bukan hanya pimpinan. Yang mengawasi kita memang yang di atas. Ya. Nah, begitulah kira-kira. Jadi jangan sampai dianggap beban, kenapa sih ada begini, ada begitu. Iya. Ya kita harus kembali. Kita harus meyakini norma yang mengatakan aturan ada untuk menjaga kita. Aturan ada untuk menjaga stabilitas. Tapi Daeng juga setuju kan kalau misalnya ada diskusi-diskusi Ya, gagasan dan sebagainya. Setuju. Stand netral, satu dibahas, tadi- dua dibahas. Kan Setuju tadi ya, komposting. Iya. Kita, abang saya begini misalnya tidak terposting atau begini. Iya. Ya kan nggak masalah. Ya, saya tunjuk orang masa salah misalnya. Berarti batasannya diposting. Postingan. Diposting. Oke. Postingan di situ. Posting. Maksud saya kalau misalnya adu gagasan itu diposting juga? Adu gagasan di posting kalau udah kecenderungan Semuanya kita kupas nih. Semuanya nah, kita kupas. ya sama halnya diskusi-diskusi di TV-TV nasional itu kan. Nah, itu yang saya ini kan. Di situ. Nah, kembali lagi memang kita harus sadar di sini. Kita ini bukan akademisi. Betul. Dan bukan ahlinya. Bukan, ya termasuk itu juga. Nah, kalau hanya untuk beralang warung kopi ya
Ini, tapi kalau sudah tayang podcast dan lain sebagainya, Ya, itu orang kita bisa batasi. potong-potong, Iya, orang bisa ekspektasikan lain. Walaupun jelas kalau diputar secara Secara lengkap itu keseluruhan. sebenarnya nggak clear. Repot minimal Iya, kita kan repot minimal. Oke, Kan netizen kita ini kan tahu sendiri. oh iya betul. Dipermasalahkan dulu, klarifikasi minta belakangan. Nah, gitu kira-kira. Jadi kalau saran saya, ya tujuan kita posting kan sebenarnya ingin supaya orang ada pendidikan politik. Tapi kenapa pendidikan politiknya itu kita tidak lakukan dengan hal lain tuh, Ya, yang mendasar hal lain, gitu, yang lain. ya, mendasar gitu. Contohnya waspada hoax, ya, berita bohong dan lain sebagainya. Iya, iya. Kita nggak usah menyebutkan bahwa data ini salah, data ini benar. itu Kita konsumsi cukup sendiri. memberikan kanalnya. Kalau mau cek masalah itu BPS ini Iya, iya. situsnya. Menarik. Kalau mau cari masalah Indeks Demokrasi Indonesia, cari di website Polpum, cari BPS, cari data Dukcapil. Iya, iya. Kita nggak usah seperti, oh ini loh datanya harusnya itu salah. Nggak Oh, bisa. enggak. Nah gitu kira-kira. Nah, kalau kita diskusi pasti ada irisannya ke sana. Jadi ya karena kita posisi kita nih sebagai ASN, mau nggak mau kan ada aturan. Ada rule yang membatasi. Ya, ada yang membatasi. Nah, abang nikah saja tambah, ya. Nah sekarang sudah ada aturannya. Nah dulu kan kalau setuju apa segala macam, Ya, kan, betul. undang-undang yang baru ini kan, nah, segala macam gitu. Ya gitulah kira-kira. Ya biasa. ini saya mengajak ya kita sama-sama bukan cari aman sebenarnya. Ya menjadi ASN yang betul-betul fokus pada tugasnya. Adapun masalah politik-politik ini, kita mau melakukan pendidikan politik, ya betul-betul ya dasar kita ini kan. Ajak mulai dari lingkungan terkecil kita, Ya. ya, keluarga kita, terus rekan kerja kita, sahabat kita. Kalau kita misalnya lurah, kalau kita camat, kalau kita ini ya kita berikan pendidikan-pendidikan yang sifatnya ya sosialisasi. Bukan kalau kita buka diskusi, tidak semua orang siap untuk berdiskusi, Bang. Iya, iya. Tidak semua orang Bukan hanya siap. lawan bicara, tapi yang menyaksikan Yang juga beda ya. menyaksikan. Ya, seperti Persepsinya itu. berbeda. Kalau menurut saya dari saya lihat sebagai ASN yang di Dirjen Polpum, Iya. ya. Nah, dan saya kita kan di Dirjen Polpum itu setiap bulan tuh itu memang kami acungi jempol kepada dirjen kami. Minimal sekali sebulan Pak Dirjen itu bicara di depan kita terkait seluruh ASN, staff, ya. seluruh ASN di Dirjen Polpum. Seluruh timnya. Ya termasuk sporting ya, disampaikan tuh Menarik, isu-isu terkini Polpum dan isu-isu terkini bangsa. Apa sih yang harus kita KIKN kita sudah dicerahkan tuh terkait itu. Nah, terkait apalagi mau pemilu sebelum adanya netralitas ASN. Pimpinan kita sudah mewanti-wanti, hati-hati tahun politik. Kita harus lebih waspada. Menjaga diri. Kita ingat kita itu bukan pemain, kita wasit. Ya, wasit itu yang mengamati, melihat dari jauh. Dan kita sebagai wasitnya itu bukan wasit teknis di lapangan. Iya. Ya mungkin kita di parnya saja. Karena wasit Panitia, teknisnya di lapangan itu ada KPU, ada Bawaslu dan lain sebagainya. Nah, kita ini mendukung pemerintah itu sifatnya dukungan. Iya. Nah, kayak data kependudukan itu kan kita dukung tuh. Iya, iya. Ya, abang kasih lengkap. Nah, terus dukungan terkait anggaran. Iya. Nah, ditetapkan 40-60 NPHD dan lain sebagainya untuk mendukung pilkada Iya. dan lain sebagainya. Nah, kita sifatnya dukungan. Nah, jadi itulah harus lebih aware, kita harus lebih baik menahan diri, ya. Ya sudahlah saling menjaga. Lebih baik mencegah dibanding mengobati. Banding kita saling nasihati sekarang dibanding nanti kita saling menyemangati. Oh semangat, itu cobaan. Karena sudah selesai. Ya sudah selesai. Ya kita sudah banyak lah Bang belajar dari tahun 2014, 2019. Alhamdulillah sekarang kita lihat ya kondisi agak kondusif nih di level bawah. Nah di level bawah itu kondusif. Sudah mulai ya terserah mau ngomong apa, saya pilihan Sudah saya ada nanti, itu atau segala seperti apa kan? macam. Masih menilai juga Ya, dan lain-lain. ini lebih dewasa lah. Jadi kalau memang kita sebagai ASN mau memberikan kontribusi dalam mensukseskan pemilu dan pilkada ini, ya kita sosialisasikan hal-hal yang baik. Kita sosialisasikan hal-hal baik. Ya? Kita sosialisasikan hal-hal baik. Nah, terus kita yakinkan masyarakat jangan termakan hoax, berita bohong, jangan mau ditukar tuh suaranya dia dengan
money politik. Berapa ya Itu kan rupiah. ini kan hal-hal klasik yang sesungguhnya terjadi. Betul, betul. Nah, selebihnya ya silakan. Nah, kalau mau berikan referensi, ya kita berikan referensi. Baca, ini loh kanalnya. Buka situs KPU, di situ semua ada tuh profilnya. Nah, bisa juga kalau memang kita misalnya orang-orang yang aktif ke sektor anti korupsi, nah suruh buka KPU, partai mana banyak ininya segala macam. Kan bisa tuh. Semua sekarang orang bisa belajar. Beda situasinya zaman tahun 90-an ya. Orang hanya bacanya surat kabar kalau nggak sanggup baca itu pun surat. hanya beberapa orang. Itu pun hanya beberapa orang. Sekarang kan sudah terbuka, semua orang sekarang bisa jadi jurnalistik, bisa jadi wartawan. Nah, kayak abang ini bisa siarkan nanti. Nah, ini kan juga ya pendidikan spread the value, nanti menyebarkan nilai. Kata kuncinya menahan diri. Menahan diri. Dan ini pun cuma berapa waktu saja kan? Ya tidak kurang dari 1 tahun, dan itu pun cuma berapa bulan, luar biasa. Kita fokus ke ini, Bang. Nah, ini sudah jadi Undang-Undang 20 2023. Ini sudah jadi norma dasarnya ASN. Nah, kita sosialisasikan ini. Kapan waktu nanti kayak coba berdalam ini sama Pak? Kalau jangan dengan saya, ada ahlinya di biro organisasi ya. Oh iya, ada ahlinya di sana. Dan memang semua harus mulai disosialisasikan terkait itu. Kemarin penghargaan yang pertama itu sebenarnya kita bukan yang terbaik, tapi yang kebetulan terpilih. Siap. Ya. Sebagai apa? Ini juga biar ajang klarifikasi ini, Pak. Gimana? Ya, kan di situ inspirasi. Inspirasi itu bukan berarti yang terbaik dalam semua aspek, Pak. Ya? Tapi ada sesuatu yang dianggap perubahannya drastis sejak ini diinternalisasi. Nah, itu sebenarnya. Mungkin di Dukcapil ada yang lebih mengamalkan nilai-nilai ini. Tapi indikator itu kebetulan kita yang ini. Ya namanya kecamatan yang menilai, melihat ini yang punya aktif hanya alat ukur dan spesifik deh. Ya. Kemarin kalau salah 2 kali dalam setahun ya. Yang pertama apa? Itu sekali. Sekali ya? Satunya itu pemberian piagamnya, yang kedua itu rewardnya sebenarnya. Apa kategorinya? Kasih tahu kita. Kategorinya itu dianggap ASN menginspiratif dari segi internalisasi budaya kerja. Ya, internalisasi budaya kerja. Nah, jadi Bang, saya tidak pernah berekspektasi akan mendapatkan penghargaan itu. Nah, namun mungkin itulah kalau kita memang tujuannya tadi ini berorientasi pelayanan, sudah layani saja terus. Ada permintaan data kita laksanakan, ada ini kita laksanakan. Ya. Nah, terus mulai dari lingkungan terkecil kita. Ya, misalnya kita bikin kegiatan, ya kita berinteraksi dengan yang di bawah kita maupun di atas kita maupun ini ya kita tunjukkanlah hal-hal yang positif. Siap. Saja. Terima kasih. Ya. Deng Saruladi. Waktunya ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti saya punya sesi khusus untuk mendalami tugas ke Polpuman tadi. Karena saya melihat ada satu aspek yang kita sebut dengan tampung tantra tadi ya. Tampung tantra tadi yang sebenarnya kita bisa perdalam. Konteks misalnya transformasi digital, pelayanan publik dan sebagainya, kita bisa kolaborasi dengan Kemenpan RB dan lain-lain. Sebenarnya kita ada tajam di situ. Konteks misalnya data digital kependudukan Dukcapil dengan Kominfo dan lain-lain. Saya coba perdalam. Terima kasih, Sarul. Terima kasih, luar biasa ini. Ya. Nah, tapi dari tadi belum ada pesan-pesan dikdayanya. Oh iya. Gimana kira-kira? Jadi ini mungkin closing statement. Nah, monggo silakan. Ini kan mungkin tujuan podcastnya untuk masyarakat umum. Ya. Tapi kan tentu abang juga ingin berkontribusi banyak untuk angkatan kita tercinta. Dulunya. Ya. Nah, maksudnya sekarang pun kita tercinta kepada seluruh saudara-saudara kita Dikdaya. Dikdaya seluruh Indonesia. Ya, tetap tangguh dalam menghadapi badai, tantangan, cobaan dan lain sebagainya, dan terus tebarkan kebaikan untuk menjadi inspirasi bagi seluruh ASN dan masyarakat yang ada di sekitar kita. Jadi kalau sudah tangguh, semakin ditekan, semakin kuat.
Nah, inspirasi, ya nggak usah pikir jadi apanya. Ya, kita harus memberikan inspirasi seperti Pak Ketua kita, Bang kita ini ya selalu menginspirasi. Ini kan luar biasa nih membuat. Insya Allah nanti ada ketua yang lebih Ya luar biasa. Nah, perlu nggak nih simulasi sekalian simbol kita? Boleh. Gimana? Coba dijelasin. Nanti saya saya pisahkan Ya, spesifik. pisahkan, mumpung lagi. Gimana Deng Sarul? Nah, jadi sebenarnya ini ada kaitannya juga dengan netralitas ASN. Oke. Kenapa kita merubah simbol angkatan kita Dikda yang kita cintai? Kalau kita begini dan begini, nah itu takutnya terafiliasi dengan paslon, Tertentu, partai ya. dan lain sebagainya. Nah, kita kan menjadi angkatan harus menjadi angkatan yang adaptif. Oke. Ya, tidak mau kita bermasalah hukum. Pokoknya kita tegak lurus ikut aturan. Oke. Ya. Nah, makanya berpikirlah kita tuh terkait simbol-simbol yang mudah untuk digunakan, tapi juga punya arti. Ya. Jadi kemarin, kita coba nanti bagi rekan-rekan di seluruh Nusantara, simbol kita ya silakan, walaupun belum resmi. Ya. Tapi kalau mau menggunakan Nanti nggak pengurus masalah. baru yang nanti silakan saja. ya. Ini tawaran ya namanya hal baik. Lebih perlu simpel kayaknya, ya. Ya, jadi tutorialnya yang belum tahu, jadi 3 sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri. Kenapa kanannya yang 3? Ini kan hal baik harus disimpan di kanan. Selanjutnya ini antara celahnya kita silangkan. Pada bagian atas, bukan di tengah, tapi bagian atas. Di garis tangan pertama ini. Bilah pertama. Ya, bilah pertama. Jadi seperti ini. Jadi kalau ditanya 19-nya di mana? Nah, kita lihat ini X. Oke. Ya. Yang pertama X, teman-teman. Ya, X. Ya, X. Selanjutnya yang tengahnya ini 1. Ya, kita pakainya angka Romawi ya. Iya, dan betul, terakhirnya X lagi. Jadi 19. Jadi secara ini pun seni pun keren tuh. Jadi orang harus berpikir dulu. Kayak ini ya, kayak pondok rumah. Atau gimana? Itu filosofinya ini adalah bentuknya ini rumah. Rumah yang terbuka. Kenapa terbuka? Karena kita kedepannya ingin menjadi angkatan yang inklusif. Untuk semua ya. Kita harus berkolaborasi dengan angkatan manapun, dengan pihak manapun untuk kebaikan bangsa. Jadi jadilah seperti ini. Nah, kita berfoto di tengah, posisinya di tengah. Ya seperti itu teman-teman. Nah, ini sebuah pemikiran, sebuah ide ya. Nah, kalau dianggap baik dan punya arti ya bisa kita gunakan. Atau ada pilihan lain? Ada pilihan lainnya silahkan. Nah, sekarang ya tinggal kita dewasa saja. Nah, terus angkatan kita ini kan ya angkatan yang bisa dikatakan angkatan yang luar biasa ya. Tadi di pembukanya pertama membanjiri Kemendagri. Kita yang menghadapi badainya Kemendagri ini pegawai-pegawai baru, sorotan segala macam ya kita. Nah, beruntungnya angkatan-angkatan sekarang masuk ke Mendagri, kakaknya sudah jadi dirjen, sudah jadi direktur, Kausubdit nggak usah ditanya. Kita dulu belum ada yang dirjen, direktur baru 1-2 orang. Nah, gitu kira-kira. Jadi ya tolong tugas kita menjaga bersama nih. Jangan sampai kita merusak nama baik IPDN, merusak nama baik senior-senior kita yang sudah merintis karirnya luar biasa. Ya, saya saja dengan Pak Asep 10 tahun merintis karir itu rasanya ngeri-ngeri sedap. Ini belum kita bahas nih perpindahan dari sana tadi. Itu luar biasa itu. Oke, itu saja mungkin. Saruladi, terima kasih banyak ini. Saya melihat ini bukan hanya daging langsung jadi saripati. Saripatinya langsung banyak ini. Makanya saya penasaran untuk menggali lagi lebih dalam, teman-teman. Tapi mungkin kita disesuaikan waktu dan lain-lain, kita juga refresh, kita pilah-pilah mana-mana yang bisa kita ambil oleh teman-teman sendiri, oleh pemerhati sosial media Firdaus Bintalu. Teman-teman, ya sehat selalu. Mudah-mudahan nanti kesempatan berikutnya kita bisa menghadirkan teman bicara yang lain ya, yang juga membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan ASN, ya, pelayanan publik, mungkin IPDN, atau aspek-aspek lainnya yang berkaitan dengan umum yang punya nilai value dari saya dan untuk masyarakat umum. Sedikit dari saya, Deng, kenapa saya masuk ke dunia YouTube? Saya melihat sebenarnya irisannya tipis dengan saya posting di Instagram. Sekarang juga saya masuk TikTok.
Saya Facebook dan sebenarnya bedanya adalah ini bentuknya video dan lain-lain dan lebih interaktif. Bisa lihat ekspresi. Kalau tulisan kadang-kadang saya posting seperti apa, orang mengcapture itu, wah dia Ya. ini tadi dan sampai kelompok tertentu Dan tadi Bang, satu lagi, Abang ikuti core value ASN yaitu adaptif. itu dia. Beradaptasi. Makanya. Nggak bisa Bang Asep hatinya masih dulu tapi caranya harus berbeda. Itu luar biasa. Ya. Dan saya melihat ini, Deng. Saya sudah sampaikan itu di Gus di beli Agus kemarin. Dan kita sepakat kalau misalnya generasi kita atau generasi di atas kita dan sebagainya menggunakan sosial media itu untuk menyampaikan informasi publik terkait dengan pelayanan publik, ASN atau pemerintahan, pasar kita itu adalah generasi Z. Betul. Generasi milenial yang zona mainnya adalah sosial media. Betul. Nah, kita hiasi itu, jangan sampai kita biarkan dari angka 100, 70-nya isinya konten-konten yang lain-lain, 20-nya identik. Sementara kita tidak memberikan itu. Dari 100 tadi, kita kasih juga 50 konten, jadi kan 150. Betul. 50 banding 150 tadi kan presentasinya dan semuanya. Nah, minimal kita beri peran itu, khususnya di YouTube. Itu, Deng. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.